Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca doa menuntut ilmu bersama-sama. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat Islam, nikmat iman, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Maka teman-teman, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan tersebut, agar Allah terus-menerus menambahkan kenikmatannya kepada kita, dan agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yaitu orang-orang yang selalu bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukur kita karena Allah telah memberikan kesehatan pada diri kita, pada penglihatan kita, pendengaran kita, ingatan kita, dan yang lainnya. Salah satu bentuk mensyukurinya adalah dengan kita gunakan untuk mentafakuri, untuk mempelajari setiap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga kelak kita semuanya mendapat syafaat dari Rasulullah. Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, naharukumus sa'id. Kaifa halukumul yaum? Alhamdulillah, Ustaz berharap kabar teman-teman, kabar iman kalian semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Allah, Rasul, orang tua, dan juga guru. Dan Ustaz juga mengingatkan sebagaimana hari kemarin Ustaz sampaikan, silahkan teman-teman rapihkan duduknya, betul-betul duduk dengan adab terbaiknya, menyimak dengan sebaik-baiknya, dan berikutnya menggunakan pakaian yang rapi, sebisa mungkin menggunakan seragam, pakai peci. Hal ini tidak ada niatan lain kecuali kita ingin menghargai setiap ilmu yang kita pelajari. Karena ilmu yang kita pelajari adalah ilmu-ilmu yang kedudukannya sangat mulia, teman-teman, berkaitan dengan agama kita. Maka muliakanlah ilmu
Salah satunya dengan adab yang terbaik dan juga pakaian yang terbaik ketika kita belajar. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tadabbur surat Al-Fatihah. Kita sudah sampai pada kalimat Maliki Yaumiddin. Hari kemarin kita sudah belajar tentang tadabbur kata Malik yang memiliki, ya. Dan hari ini kita akan belajar Yaumiddin, hari pembalasan, tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat. Maka sebelum itu, Ustaz terlebih dahulu ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, berkaitan dengan hari pembalasan teman-teman, hari perhitungan kelak. Kita semuanya akan dihitung, akan dihisab, akan ditimbang satu persatu. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir. Dan Allah memberikan keistimewaan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita umatnya Nabi terakhir, kita termasuk umat yang paling akhir, tapi sebagai bentuk keistimewaan dari Allah, maka kita akan dihisab, akan ditimbang pertama kali dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Nah, pertanyaan dari Ustaz adalah, kira-kira teman-teman, amalan apa yang akan mampu membuat timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan keburukan amaliyah kita? Kira-kira amalan apa teman-teman? Ya, ternyata dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah sabdanya. Nabi mengatakan, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan seseorang di yaumil mizan, nanti di mana hari pertimbangan itu, illa min husnil khuluq, kecuali dari akhlak yang baik. Ternyata amalan yang akan mampu memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari hisab, di hari perhitungan, di hari pertimbangan adalah akhlak yang baik. Itulah mengapa kita harus semakin bertambah ilmu, harus semakin bertambah mulia akhlak kita. Semakin bertambah hafalan juga harus semakin mulia akhlak kita. Karena yang menjadi indikator beratnya timbangan kebaikan kita nanti di yaumil mizan, di hari pertimbangan, adalah akhlak kita. Nah, itu sebagai permulaannya teman-teman tentang hari pembalasan. Sebelum kita bahas secara lebih jauh, silahkan terlebih dahulu teman-teman murojaah berlafaz dimulai dari 3 kalimat isti'adah sampai terjemah berlafaz surat Al-Fatihah. Ustadz harap teman-teman menghafalnya, karena pada saatnya nanti Ustadz juga akan menguji. Ada ujian lisan khusus berkaitan dengan hafalan terjemah berlafaz. Teman-teman semuanya yang Ustadz cintai karena Allah, setelah teman-teman murojaah berlafaz, mari bersama-sama kita mentadaburi kalimat atau ayat dari surat Al-Fatihah yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki yang memiliki, Yaumiddin hari pembalasan. Apa makna yang terkandung di dalam ayat tersebut? Maka mari bersama-sama kita pelajari. Di pertemuan hari ini minimalnya ada 2 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan antara kata Malik
dengan Yaumiddin. Mengapa Allah menggabungkan perkataannya pada Maliki Yaumiddin? Allah gabungkan kata memiliki dengan kata hari pembalasan. Maka para ulama mengatakan, salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, salah satu dari 4 qori Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, makna atau pesan di balik Allah menggabungkan antara Malik dengan Yaumiddin adalah karena memang pada hari pembalasan, di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, hanya Allah satu-satunya yang berkuasa. Hanya Allah satu-satunya yang maha memiliki di saat itu. Tidak ada satupun makhluk yang mampu melakukan sesuatu, yang memiliki tanpa seizin Allah. Bahkan di saat itu tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Naba ayat terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari di mana ruh-ruh dan para malaikat berdiri berbaris-baris, bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada satupun di antara mereka yang bisa berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, teman-teman, berbicara saja tidak bisa, apalagi melakukan hal-hal yang lain. Itu sebagai bukti bahwa hari pembalasan, hari kiamat, di padang mahsyar nanti, semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pertolongan hanya kepunyaan Allah. Makanya tidak ada manusia yang bisa ditolong, bisa selamat dari panasnya padang mahsyar, dari betapa ngerinya hari pembalasan itu, kecuali hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkataan yang lain, Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa pada hari itu hukum hanya milik Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa melakukan segala sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari mengapa Allah menggabungkan antara kata Malik dengan Yaumiddin. Karena singkatnya, di hari itu adalah semua dikendalikan, semua yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, teman-teman, dari ayat itu kita belajar tentang makna Yaumiddin, hari pembalasan. Apakah yang dimaksud dengan hari pembalasan itu? Para ulama juga banyak menyebutkan, dan kami masih mengutip perkataan dari Abdullah bin Abbas. Beliau salah seorang ahli tafsir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, yang dimaksud dengan hari pembalasan adalah hari perhitungan semua amal manusia, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk. Dan hari pembalasan setiap amal perbuatan manusia. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan membalas juga dengan kebaikan. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, maka Allah akan membalas juga dengan keburukan. Dan tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sangat kecil,
Kebaikan itu sangat kecil. Semisalkan hanya menyingkirkan duri dari jalan, ataupun membantu mengambilkan air untuk orang tua kita. Niscaya Allah akan memberikan balasan perbuatan baik walaupun hanya sekecil biji zarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan begitu juga sebaliknya. Barang siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, walaupun hanya seberat biji zarah, kejahatannya, keburukannya sangat kecil, niscaya Allah akan memberikan balasannya juga. Maka mari bersama-sama teman-teman, terus kita ingat hari pembalasan itu. Terus kita ingat hari akhirat itu. Terus kita ingat hari di mana kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana kita tidak bisa melakukan segala sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa hari pembalasan itu hanya milik Allah. Allah lah yang berkuasa pada hari itu adalah Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah. Allah mengatakan, "Hal ataka hadithul ghasyiyah?" Sudah datangkah kepada kalian berita tentang hari pembalasan? Maka hari ini Ustaz sampaikan teman-teman tentang hari pembalasan itu. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Allah menyebutkan hari pembalasan itu adalah hari di mana wujuhu yawma idzin khashi'ah. Hari itu terdapat wajah-wajah khashi'ah, yang tertunduk, yang takut, betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena mereka dahulu di dunia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dahulu mereka di dunia tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu mereka di dunia tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada para guru. Maka siap-siap sebagai balasannya di hari akhirat, di hari pembalasan itu, wajah-wajah mereka tertunduk hina, wajah-wajah mereka sangat takut, mereka ketakutan, mereka betul-betul tunduk kepada Allah, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Maka mari teman-teman, sebelum hari itu datang kepada kita semuanya, kita persiapkan dengan cara apa? Dengan cara kita menjaga ketaatan kepada Allah, kepada Rasulullah, taat kepada orang tua kita, kepada para guru. Karena barang siapa yang taat di hari pembalasan itu, mereka akan berseri-seri wajahnya. Mereka akan sangat bahagia karena mereka mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian teman-teman yang bisa sama-sama kita pelajari di hari ini. Ustadz berharap dari pembelajaran kita di hari ini, iman yang harus kita tumbuhkan adalah iman kepada hari akhir, iman kepada hari pembalasan. Bahwa hari akhirat, hari pembalasan itu ada teman-teman. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang beriman. Karena di hari itu mereka mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari itu mereka orang-orang kafir, mereka bersedih, mereka ketakutan. Karena ketika di dunianya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal yang harus kita lakukan adalah berusaha memiliki akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia adalah kita menghormati, kita taat kepada orang tua kita, dan kita menyayangi kepada adik-adik kita. Mengapa demikian? Karena hanya amal akhlak kita lah, hanya karena akhlak terpuji, hanya karena akhlak terbaik kita yang akan mampu memberatkan timbangan kita nanti di yaumil mizan. Demikian teman-teman, semoga apa yang kita pelajari mampu menumbuhkan iman yang sedalam-dalamnya kepada hari akhir, sehingga kita mau mempersiapkan menghadapi hari pembalasan tersebut. Wala'afu minkum.
Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afu minkum. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.